Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Cobain ini online assessment, random question set from a real company. Success rate-nya lumayan rendah nih, sekitar 1/3. Mungkin bisa kita cobain ya. Pada 2 question, kita punya 1 jam, nggak bisa di pause. Oke, problemnya kayaknya kita udah pernah ngerjain sih ini. Kita dikasih sebuah integer, apakah x itu adalah palindrom integer atau bukan. Oke, kayaknya kita udah pernah coba ngerjain ya. Coba. Iya, jadi standar ya kalau misalnya palindrom. Cara paling gampang sih kita ubah aja jadi string. Gitu ya. Nah, habis jadi string ya udah bandingin aja dari indeks ke 0 sama indeks terakhir. Sorry, kalau misalnya kita punya bilangan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Cara paling gampang ya, kita buat aja 2 pointer. Ini assuming ini sebuah string gitu ya. Kita punya 2 pointer. Ya udah, kita misalnya ini pointer A, ini B. Kita pastiin aja bahwa untuk setiap iterasi A itu sama dengan B. Nah, kalau A masih sama dengan B, kita ntar mundurin, B-nya kita majuin. Nah, nanti kita ulang aja sampai A-nya kurang lebih sama dengan B gitu ya. Sorry, lebih sama dengan B. Ini indeksnya. Ini A sama B itu maksudnya indeks. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya di satu loop kita ketemu yang nggak sama, nah ini kita pasti tahu kalau dia bukan palindrom. Contohnya seperti apa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 1 gitu ya. Kita kan start dari 1 sama 1 nih. Ini masih sama? Masih. Yang ini kita majuin, jadi kita sekarang punya 2 di A. Kita juga punya 4 di B. Nah, A sama B-nya kan udah nggak sama nih. Nah, ini kita bisa langsung early return dan bilang kalau ini false, karena dia udah pasti bukan palindrom. Gitu. Nah, terus di sini sebenarnya ada yang dia bilang ya, katanya bisa nggak kita nge-solve kalau kita nggak ngerubah integernya jadi sebuah string. Nah, ini kayaknya udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman nanti aku kasih pop up untuk nge-refer ke video tersebut ya. Oke, let's see. Aku pakai cara mudah aja ya, karena ini kita juga ada constraint waktu 1 jam. Kita nggak tahu soal berikutnya mungkin sesusah itu. Ya udah, di sini aku bakal pakai x atau string. Setup aku nggak enak nih, sorry. Aku geser. String x sama dengan bentuk stringnya si x. Terus ya udah, apakah si string x itu sama dengan string x kalau dibalik? Coba run code-nya. Oke, udah accepted ya. Kita gerak ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini bisa jadi menarik nih. Kayaknya sih, seingat aku kita belum pernah bahas ya. Jadi, let's say kita punya 2 buah bilangan ya. Ada 61. Ini aku cuma masih paraphrasing soalnya aja. 62. Oke. Nah, kita diminta untuk ngerjain. Kalau yang tadi kan itu follow up question tuh yang kalau kita ngerubah tanpa jadiin string. Tapi kalau ini beneran jadi salah satu requirement nih. Jadi, gimana kita nge-solve tanpa harus pakai library bawaan. Misalnya kayak kalau ini big integer ini setahu saya Java gitu ya, kita bisa nggak melakukan penjumlahannya. Oh sorry, ini panjang nih ya. Tadi aku pikir ya kalau cuma sampai 10.000 mah nggak usah pakai big integer juga bisa. Nah,
Ini dia ada beberapa asumsi. Ini dia pasti digit semua, jadi bisa kita pakai. Terus dia juga bilang kalau ini adalah non-negative number. Terus dia juga nggak bakal punya leading 0 ya. Jadi kalau satu mah ditulisnya sebagai satu gitu, bukan 0, 0, 0, 1 gitu misalnya. Oke. Nah, terus yang pengen kita lakukan apa? Yang pengen kita lakukan, kita menjumlahkan dua bilangan besar. Nah, sebenarnya kalau aku di sini pakai Python ya, setahu aku Python mah bisa nanganin bilangan dengan status big integer alias lebih dari bisa kita sebut lebih dari in64 lah. Kalau di Python sih nggak ada masalah, cuman gimana cara kita nge-solve problem ini untuk bahasa-bahasa lain yang mungkin nggak support itu di library utama mereka gitu. Jadi misalnya kayak Java nih kan harus pakai big integer kayak gitu. Atau setahu aku juga Golang, aku nggak tahu deh. Kayaknya punya, tapi aku nggak tahu apakah masuk ke standar lib atau enggak. Nah, gimana caranya? Sebenarnya pendekatannya masih sama sih. Jadi kalau teman-teman apa ini udah dibahas di video aku sebelumnya, tapi kalau nggak salah aku punya video short sih sebenarnya penjumlahan anak SD aku bilangnya. Jadi kita gimana caranya ngesimulasiin penjumlahan gitu. Ini ntar aku pop upin aja ke videonya. Tapi intinya adalah misalnya kita punya string 1, 2, 3, 4 sama ntar kita punya string lagi misalnya karena dia udah pasti non negatif ya. Misalnya di sini ini bukan negatif, sorry. Ini misalnya aku 240 gitu. Ya udah, apa yang perlu kita lakukan? Kayak penjumlahan anak SD aja ya. Jadi kita bergerak dulu dari satuan, which is bilangan paling belakang. Jadi 4 tambah 0 berapa? 4. Ini misalnya ini 9 deh biar kelihatan. 3 tambah 9 berapa? Hasilnya kan 12 tuh. Nah, kita masukin 2, satunya dimasukin ke berikutnya. Jadi kita bakal harus cek apakah kita masih punya nih, apa nih namanya? Aku apa ya? Simpanan. Aku bilang dulu simpanan, aku lupa deh namanya apa, tapi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang di carry over satu di sini ya udah ditambahin jadi 1 tambah 2 tambah 2 4, sorry 5. Nah ini 1 gitu ya, jadi 12 3 4 ditambah 2 90 jadinya 1 5 2 4. Nah kalau misalnya teman-teman udah paham prinsip ininya sih harusnya nggak jadi masalah ya. Jadi intinya adalah gerak aja dari belakang. Nah terus yang perlu kita lakukan adalah jangan dijumlahin aja nih integer yang lagi kita lihat, sama nanti jangan lupa kalau ada carry over kita taruh di penjumlahan berikutnya kayak gitu. To be honest, abis aku ngomong kayak gini aku jadi sadar kayaknya kita udah pernah ngerjain soal ini deh. Ya, tapi ya mari kita coba selesain bareng-bareng. Aku coba geser ini dulu. Duh, aku kayaknya harus ngebenerin setup nih. Oke. Ya. Nah, yaudah. Jadi kita jumlahin dari satuan gitu ya. Berarti kita mulai dari let's see apa yang mau aku lakukan sekarang. Yang mau aku lakukan adalah let's say aku punya ini aja. Aku punya array bantuan namanya result gitu ya. Terus nanti ini yang aku lakukan adalah intinya nanti resultnya aku join aja dalam bentuk string lagi kan. Iya. Nah terus yang mau aku lakukan adalah jadi aku pengen punya indeks di 61 which is aku start aja dari karakter terakhir ya. Terus di sini ada indeks 2. Ini aku gitu. Ya udah kita mulai aja. Selama si indeks 1 nya masih lebih besar sama dengan 0, atau kenapa aku pakai atau nanti aku ceritain. Indeksnya masih lebih dari 0. Nah, yang pengen aku lakukan adalah ya udah aku ambil digit di indeks tersebut. Jadi misalnya digit 1
Ini aku langsung konversi aja sebagai integer. Ini 61 di indeks 1, given kalau indeks satunya masih lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau enggak, ini aku balikin aja sebagai 0 gitu. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi kasus kalau misalnya digitnya panjangnya beda. Misalnya kalau 1, 2, 3, 4, terus kayak tadi tuh dijumlahin sama 290 gitu ya. Jadi nanti seolah-olah di digit sini, ini kan sebenarnya indeks 0-nya 2 nih. Nah, di iterasi berikutnya pasti indeks 2-nya udah kurang dari 0. Nah, kalau udah kurang dari 0, ini aku anggap aja sebagai 0 gitu. Jadi kita pemrosesannya bisa gampang lah gitu. Jadi apa namanya? Konsisten pemrosesannya. Gitu. Nah, terus digit 2-nya ya udah sama. Nah, ini kenapa tadi ini jatuhnya pakai OR ya? Ini supaya konsisten, supaya bisa di-handle sama satu loop ini semua aja gitu ya. Terus ya udah, sorry. Oke. Terus ya udah, jangan lupa nanti kita punya simpanan. Simpanannya itu kita initiate sama 0. Karena kalau kita mulai dari bilangan satuan gitu ya, bilangan yang paling ujung kanan, ya kan belum ada simpanannya. Ini simpanan. Nah, nanti kita ambil result itu nanti bakal kita, jadi apa ya, aku buat aja hasilnya adalah digit 1 tambah digit 2 tambah simpanan. Nah, terus simpanannya adalah hasil dibagi dengan 10 gitu ya. Jadi kalau hasilnya itu sendiri udah lebih dari 10, berarti dia punya simpanan which is 1 gitu. Nah, digit yang kita simpan apa tuh? Nah, ini adalah hasilnya di mod dengan 10. Jadi kalau misalnya udah overflow kayak misalnya 3 tambah 9 itu 12. Yang pengen kita simpan kan cuma 2 gitu ya. Jadi ini resultnya. Ini by the way aku masukin aja. Ini gini deh biar konsisten, biar kelihatan gitu ya. Jadi ini bukan aku mau masukin di depan tapi dimasukin di akhir. Jadi ini bisa aku buat kayak gini kali ya. Aku lupa deh, kayaknya Python punya prepend. Harusnya aku cek lagi ya. Nah, kayak gini. Jadi intinya aku masukin si digit itu di depan. Terus ya udah. Nah, terakhir kita jangan lupa harus simpan. Cek lagi kalau misalnya simpanan lebih dari 0. Nah, ini kita tetap masukin simpanan ya, karena bisa jadi kasusnya overflow kayak misalnya 9 tambah 3 gitu. Nah, 2, 1. Nah, walaupun kita udah nyelesain semua indeks yang ada di digit akhir, kita harus ngenalin digit baru yang isinya 1 gitu. Gitu. Nah, udah ini ya harusnya kayak gini sih bener ya. Coba kita bisa nggak pakai test case? Oke, pakai example test case. Kenapa dia lama? Karena di sini kita lupa harusnya ini IDX 1-nya di mundurin dua-duanya ya. Oke, ini karena dia berharapnya ini adalah string. Not the best way to do this, tapi intinya di sini aku setiap digitnya aku ubah jadi string ya. Atau bisa kayak gini sih. Map string res. Ini 134 bener ya. Kita coba run aja. Oke, kita coba submit. Oke, kita berhasil desain problemnya kurang lebih dalam waktu 15 menit. Ya, skip. Kayak gitu sih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, I guess. Dadah.